anur, cahaya yang bisa muncul sekalipun dalam kegelapan. Jadi masjid ini diharapkan dalam kondisi apapun bisa menjadi pelita manakala terasa manfaatnya. Bisa menjadi cahaya manakala kita pun merasakan keberadaannya. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Posisinya berada di sebelah barat ibu kota Indonesia. Pertumbuhan kota di kota terbesar Provinsi Banten ini dapat dilihat dari megahnya bangunan-bangunan tinggi menjulang yang kian hari kian bertambah. Ahmadiyah hadir di kota yang dijuluki Kota Benteng ini tidak terlepas dari peranan sosok Bapak Jian Sulaiman. Jadi jemaat Tangerang ini boleh dikatakan sebetulnya karena Pak Rahmat Ali itu ada di sekitar Jakarta, Tangerang ada bagian dari wilayah Jabodetabek gitu ya. Ada tokoh-tokoh banyak di sekitar Tangerang. Ada Pak Gedad ya, keluarga besar di mana di daerah Gondrong dan Peninggilan gitu ya. Kemudian di sini di Tangerang khususnya itu ada keluarga Pak Jian Sulaiman. Nah, Pak Jian Sulaiman itu seorang yang sangat sederhana yang kemudian mengenal Pak Rahmat Ali. Nah, jadi melalui beliaulah jemaat Tangerang ini antara lain berkembang. Dilalah keluarga Pak Jian Sulaiman itu anak beranaknya banyak-banyak. Beliau juga anaknya banyak, ada 9 gitu kan. Nah, alhamdulillahnya juga semuanya itu jadi anggota jemaat. Nah, di samping beliau diteruskan ya melalui jasa besar Pak Jian Sulaiman ya yang rajin bertabligh ya pakai bersepeda ke sana kemari. Nah, lahirlah jemaat Tangerang ini. Selanjutnya di jemaat Tangerang ya ada tokoh-tokoh kayak Pak Sanip almarhum, Pak Rujito, Pak Johan Lestia Dharma, itu adalah tokoh-tokoh yang membesarkan jemaat Tangerang ini. Banyak tokoh yang telah bergabung ke dalam bahtera jemaat ini dan anggota pun semakin bertambah. Bersamaan dengan itu, sarana ibadah pun diperbaharui demi menunjang segala aktivitas anggota jemaat di Tangerang Kota. Jadi pada tahun 1986 itu salah seorang anak Pak Jian Sulaiman almarhum, namanya Ibu Sofiah Sanaman dengan Pak Haji Sanaman almarhum, itu bersepakat dengan jemaat Tangerang ya, yang tadinya di sini ada semacam musola 4x7 berarti 28 meter saja dulu tahun 86 itu. Rumah di bawah itu rumah tinggal Pak Sanaman yang sekarang jadi rumahnya Pak Mubalik, rumah dinas nih, rumah misi. Nah, itu dibeli oleh jemaat tahun 86. Dibeli oleh jemaat tahun 86 di era Pak Ketuanya itu Pak Johan Lestia Dharma. Persisnya saya ingat 23 Juli tahun 86. Dibeli 3 juta harganya. Diperuntukanlah itu sepakat ya, diperuntukkan untuk jemaat Ahmadiyah Tangerang. Seiring perkembangannya, masjid berukuran 4x7 meter persegi yang selama 7 tahun digunakan tersebut sudah tidak mampu menampung jemaah. Alhasil, masjid pun dikembangkan menjadi lebih luas dan dibangun 2 lantai hingga berwujud saat ini. Nah, setelah tahun 86 ya, kemudian di era tahun 93-an dibangunlah masjid yang tadinya 4x7 itu menjadi seperti ini, sudah di tingkat 2.
Ada pionirnya, Pak Haji Jafar Jafrullah, itu pimpronya waktu itu. Sekitar 3 tahun kami membangun, gitu ya. Nah, jadi keterlibatannya bukan keterlibatan pengurus semata-mata. Yang saya ingin tegaskan, betapa bahwa Jemaat Ahmadiyah Tangerang boleh dikatakan jemaat kecil tapi potensi keuangannya besar, maksud saya. Nah, ini saya kira buah dari pengorbanan. Saya merasa pengorbanan dari berbagai pihak, khususnya ya anggota-anggota jemaat Tangerang. Malah mohon maaf sampai sekarang ada satu tokoh almarhum, saya harus katakan demikian besar itu, almarhum Ibu Palgino ya. Saat ini anggota jemaat dengan nomor 73 tersebut berjumlah 383 anggota. Sebagian besar terdiri dari para pendatang yang berasal dari luar daerah. Ya, jadi karakteristik anggota jemaat Tangerang banyak juga pekerja dan pedagang ya, karena sebagian besar memang pendatang gitu. Boleh dibilang keturunan asli di Tangerang itu sedikit gitu ya. Sehingga ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan, mereka cenderung sibuk, kemudian ya sedikit yang hadir gitu ya. Tetapi dalam pengorbanan, alhamdulillah mayoritas 65-70% mereka membayar canda secara dawam. Itulah potret jemaat Tangerang Kota. Jemaat yang tidak dapat terpisah dari Masjid An-Nur, masjid pertama yang berdiri di kawasan Babakan. Kalau tadi udah Jumatan denger ya, suara ada masjid di sana, bahkan dekat Kali Cisadane ada, terus ke arah Cikokol juga ada gitu ya. Itu belum ada saat itu. Ini ada di gang An-Nur yang saya tahu saat itu Pak Hasanto bilang, mudah-mudahan masjid ini walaupun di gang jadi cahaya buat orang lain. Sebab masjid tadi ya bisa menjadi pelita manakala terasa manfaatnya. Bisa menjadi cahaya manakala kita pun merasakan keberadaannya gitu. Itu saya ingat sekali itu kalau dari almarhum Pak Hasanto itu. Jadi nur ya, karena ini bukan sembarang nur. Ini cahaya ilahi yang memang datang dari sana ya, melalui Imam Mahdi gitu ya. Makanya sekali lagi ini masjid di era, sekali lagi saya itu teringat sekali zaman Pak Ketuanya itu Pak Mahmud Bima ya. Ini masjid di Gembok, masjid di Palang Pintu, itu tangga nggak bisa dinaikin dek. Tangga yang tadi naik tuh nggak bisa karena ditutup. Nah saya percaya ya, cahaya itu, An-Nur itu ya, untuk sebagian orang karena itu hanya oknum saja ya. Makanya dan kita juga melalui, tidak pernah sekalipun sampai tidak ada Jumatan. Itulah kekuatan An-Nur. An-Nur cahaya yang bisa muncul sekalipun dalam kegelapan. Jadi masjid ini diharapkan dalam kondisi apapun bisa menjadi pencerah bagi yang lain, utamanya bagi jemaahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid yang telah menjadi kebanggaan jemaat Ahmadiyah Tangerang itu adalah saksi bisu dari perjalanan jemaat yang berpusat di Gang Teladan tersebut. Bagaimana tidak, masjid yang terbangun melalui jerih payah para anggota itu telah menyisakan kisah kelam. Di setiap jendela dan pintu masuk Masjid An-Nur pernah terpasang balok-balok yang terpaku menancap di semua akses menuju rumah Allah itu. Tidak cukup itu, aksi vandalisme, cacian, fitnahan pun tertoreh pada dinding-dinding rumah Allah tersebut. Kendati demikian, An-Nur senantiasa tidak pernah padam. Ia terus menerangi cahaya hati para Ahmadi meski terdapat upaya tangan-tangan jahil untuk memadamkannya. Bulan berlalu, tahun pun berganti. Memang sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kebenaran itu pada akhirnya akan menang.
Begitu pula halnya dengan kisah pilu dari An-Nur. Kini di setiap sudut masjid sudah mengalami perubahan. Masjid pun telah dilengkapi berbagai fasilitas tambahan, seperti kantor, ruang rapat, dan tentunya area sholat yang luas. Sekali lagi, kebenaran akan senantiasa selalu menemukan jalan untuk meraih kemenangan. Masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari Sungai Cisadane itu pada hari Jumatnya selalu dipenuhi para jemaah. Meski berada di gang, tidak menyurutkan para Ahmadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Walhasil, area parkir yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dipadati oleh mobil para jamaah. Selain menunaikan sholat Jumat, momen Jumat juga merupakan sarana untuk bersilaturahmi sesama anggota, walau hanya menanyakan kabar satu sama lain. Sama seperti cabang lain di perkotaan, rumah-rumah anggota di cabang Tangerang pun lokasinya berjauhan satu sama lain. Tentu ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang mubaligh, agar dapat menjaga para anggota senantiasa terus terjalin dengan khilafat. Satu sisi jemaat Tangerang ini anggota-anggotanya tidak berada di sekitar masjid. Nah, mereka ada di daerah Perumnas, Karawaci, Cimone, Pasar Baru, dan juga di kota ya, di bagian Pasar Lama sana. Anggota yang jauh-jauh ini ya kita adakan kunjungan-kunjungan saja ya. Kadang kita tarbiyatan maghrib ya di sana, atau kunjungan pada saat-saat mereka libur, kita adakan tarbiyat keluarga secara khusus. Tantangannya itu karena jarak yang jauh ya, jarak yang misalnya jarak anggota-anggota yang terpencar ini tersiar kemana-mana, tentu membutuhkan waktu untuk kita bisa berkunjung ke mereka, mengenal mereka, dan tarbiyat ya agak sulit dikumpulkan ya, tantangannya itu. Nah, makanya kita adakan tarbiyat kelompok, kayak di sini ada namanya Garden City, yang dimana di sana ada anggota-anggota kita yang dari Chinese. Ya, kita adakan khusus tarbiyat mereka setiap sebulan sekali. Kemudian ada juga di kelompok di Jatake, kita adakan tarbiyat juga secara khusus ya, sebulan sekali ya. Selama pandemi juga kita adakan kunjungan ke beliau-beliau ya. Yang saat ini sudah ada sekitar 15 sampai 20 orang yang berbaiat gitu. Kami mengadakan secara rutin pertemuan, pengajian di pemukimannya. Mudah-mudahan sih targetnya mereka bisa membawa teman-temannya ya, rekan-rekannya untuk ya diskusi dengan kami, bergabung gitu ya. Dan mudah-mudahan ya bisa menerima kebenaran Masih Maud alaihissalam begitu. Saya ini awalnya kan seorang keturunan gitu ya Pak. Keturunan itu kayaknya kalau melihat sisi Islam itu sepertinya bagaimana gitu kan, mungkin negatif lah gitu ya, banyakannya mayoritas, tapi pergumulan batin pada saat saya mempelajari Islam gitu, melaksanakannya, menjalankannya itu, kalau ketahuan apa orang tua mungkin saya dikucilkan gitu ya kayaknya. Tapi saya percaya dalam setiap sholat saya doa gitu. Kalau memang ini ibaratnya rencana Allah Ta'ala akan jalan hidup saya minta supaya mereka tuh bisa menerima saya apa adanya gitu, tanpa ada satu bentrok atau apa gitu kan. Ya pada akhirnya ya mungkin Allah Ta'ala menjawab doa-doa itu. Orang tua saya tahu, ya walaupun nggak secara langsung saya proklamirkan saya ini udah muslim gitu kan, tapi dia kan melihat dengan tingkah laku atau segala sesuatu kan dia juga udah bisa itu. Ya itu setelah saya jalanin, saya coba ikut aturan-aturan mainnya, pengorbanan juga kita jalanin, terutama kan yang kalau menurut saya itu yang paling besar dalam buat diri kita itu kan pengorbanan Pak.
Apakah kita setiap bulan mau mengeluarkan canda dan lain-lain kan, otomatis kan jatah uang kita itu malah habis gitu kan. Awalnya saya berpikir seperti itu, tapi setelah saya jalanin kok ini rezeki datang aja dari mana juga dari mana gitu kan. Jadi ibaratnya itu udah jadi suatu kebiasaan lagi sekarang tuh, jadi bukan suatu beban gitu. Ya suka dikata gimana gitu ya, semakin kayaknya ada sesuatu kayak kalau kayak besi itu magnetnya semakin kuat gitu Pak. Tangerang adalah salah satu dari sekian cabang Ahmadiyah yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sebagai minoritas, tentu tidak mudah untuk menata kembali lembaran baru. Saat ini kami sedang mencoba memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitar masjid. Karena pasca kejadian Cikesik, persisnya tahun 2011 hingga 2015, kami ini untuk melaksanakan kegiatan sangat minim sekali. Sehingga kami berupaya melakukan komunikasi dengan baik dengan warga maupun RT, RW, bahkan lurah ya, agar kegiatan baik tarbiyat maupun kegiatan lainnya di masjid bisa terlaksana secara baik. Kami juga saat ini memberikan internet gratis kepada masyarakat sekitar. Kebetulan tahun 2017 saat itu ada program dari PPMKI untuk pembagian WiFi gratis dan kami sambut dan kami jadikan itu sebagai program utama dalam rangka menunjang kegiatan Rabta tersebut. Sehingga saat ini hampir 4 tahun berjalan dan warga sangat merasakan sekali manfaatnya, baik itu untuk belajar, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif. Mereka ketika akan mengakses internet, mereka akan terhubung dengan website-website Ahmadiyah. Sehingga mereka secara tidak sengaja mereka harus melihat website-website itu. Manfaatnya ya banyak lah untuk anak yang sekolah, SMA, SMP, SD terutama yang selalu kegiatan banyak. Nah, alhamdulillah karena pagi di sini udah pada datang untuk WiFi karena jaraknya lumayan agak jauh. Jadi ada yang di sebelah sana, nggak di sini, kadang ada yang di sini nongkrong gitu. Yang tinggal di sini Pak Ustadz, ya walaupun Ustadz berganti-ganti, ya alhamdulillah mereka baik semua. Baik, sama tetangga juga respon. Bener-bener, apalagi kalau masalah kerja bakti, mereka support banget. Seandainya saya bilang, ayo kita kerja bakti, alhamdulillah, kampung kita belum tentu ikut, tapi ini gerakannya saya jempolin. Kini An-Nur bukan hanya saja menerangi para Ahmadi, namun juga mampu menerangi warga sekitar. Secara administrasi, Jemaat Ahmadiyah Cabang Tangerang terdaftar dengan nomor 073. Tentu nomor 073 menyiratkan bahwa cabang tersebut sudah cukup lama berdiri. Cabang Tangerang telah melahirkan beberapa cabang jemaat lainnya, seperti cabang Warung Mangga, cabang Pagedangan yang terletak di Kabupaten Tangerang, dan cabang Rajeg yang terletak di Kabupaten Tangerang juga. Jemaat Cabang Rajeg berdiri tahun 2015, bagian dari atau pecahan dari cabang Tangerang dan cabang Kampung Keramat. Waktu itu ada permintaan dari Pak Sektab, Pak Supardi, bahwa Tangerang Banten 2 ini harus memecah wilayah. Nah, terjadi Tangerang ini dipecah dua, ada 2 wilayah, salah satunya ada cabang Rajeg ini. Saat itu masih Pak Nanang Sanusi sebagai membalik wilayah yang mengarahkan bahwa Rajeg dibentuk satu cabang dan diambil dari cabang Rajeg dan cabang Tangerang dan cabang Kampung Keramat. Selain faktor geografis, Rajeg juga merupakan kawasan berkembang. Banyak industri yang dibangun di kecamatan tersebut.
Lebih lanjut, Rajek juga menjadi pilihan hunian bagi keluarga muda yang bekerja di ibu kota. Tidak mengherankan, sebagian anggota cabang Rajek terdiri dari para pendatang. Di sini adalah wilayah berkembang, di mana di sini banyak perumahan-perumahan baru dan banyak pendatang baru yang tidak tercover oleh cabang-cabang lain, karena cabangnya ada di Tangerang jauh, ya, dan Kampung Keramat, dan Pasir Semut, sehingga di sini perlu ada satu tempat lagi untuk mengcover masyarakat atau anggota yang ada di sekitar Kota Bumi, Pasar Kemis, Rajek, kemudian Kukun, dan juga Mauk, Sepatan. Ini perlu wadah, maka di sini terbentuk satu cabang. Walau jemaat Rajek masih seumur jagung, namun para Ahmadi di cabang dengan nomor urut 385 itu cukup aktif dalam berkegiatan. Seperti pada sore itu, masjid diramaikan oleh acara cabang. Dari Abna hingga Ansor atau Banat hingga Lajna, semuanya tumpah ruah di masjid yang berukuran tidak terlalu besar itu. Mudah-mudahan cabang yang baru berdiri pada tahun 2015 itu senantiasa terus berkembang untuk menjadi jemaat besar. Dan mudah-mudahan cabang Tangerang akan senantiasa memancarkan cahaya kebaikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Amin.